Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tutorial beli saham bagi investor pemula dalam investasi jangka panjang ya. Nah, sebelum masuk ke situ, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Ini saya selaku moderator, yaitu Danis Taufik, NIM 2019-008-291. Yang kemudian selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Vina Kapilati Sadia, NIM 2019-008-287. Saya Erika Kusuma Jati, NIM 2019-008-315. Saya Maria Magdalena Purnewati, NIM 2019-008-407. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Vina Kapilati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih saham itu. Nah, di sini banyak orang yang mencari tahu tentang jual beli saham karena tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Namun, banyak pula yang belum mengerti soal tentang jual beli saham. Nah, untuk mengetahuinya, di sini saya akan menjelaskan pengertian saham. Nah, saham itu merupakan instrumen investasi yang menjadi bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan atau bukti yang dari pernyataan modal. Nah, dalam berinvestasi saham tidak ada syarat atau ketentuan khusus. Nah, di sini artinya semua orang yang sudah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP bisa melakukan. Bagi Anda yang merupakan investor pemula, jangan khawatir untuk mengikuti beberapa pilihan cara membeli saham dengan mudah. Nah, cara membeli saham dengan mudah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu bagaimana cara membeli saham untuk pemula. Next. Dalam membeli saham untuk pemula ini, terdapat 4 langkah yang harus dilakukan ketika ingin membeli saham sebagai modal investasi jangka panjang. Langkah yang pertama yaitu sebaiknya kita menentukan terlebih dahulu perusahaan sekuritas. Dan langkah yang kedua, membuka rekening dana nasabah. Langkah ketiga, kita memilih saham. Dan langkah yang keempat yaitu memantau pasar. Selanjutnya, dari langkah-langkah yang saya sebutkan sebelumnya, saya akan menjelaskan langkah yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu perusahaan sekuritas. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika ingin membeli saham adalah sebaiknya kita menentukan terlebih dahulu perusahaan sekuritas di mana kita akan melakukan transaksi saham tersebut. Perusahaan sekuritas merupakan perantara untuk jual beli. Perusahaan sekuritas merupakan perantara untuk melakukan jual beli saham dan juga dapat membantu proses pembuatan rekening pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Untuk melakukan pemilihan perusahaan sekuritas, pastikan terlebih dahulu Anda telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Untuk daftar lengkapnya, dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi, yaitu Otoritas Bursa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya akan menjelaskan tentang
membuka rekening dana nasabah atau RDN yang merupakan rekening yang dimiliki oleh para investor untuk melakukan transaksi jual beli di pasar modal. Nah, untuk membuka RDN atau rekening nasabah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada siapkan dokumen atau berkas yang dibutuhkan seperti KTP untuk warga negara Indonesia atau kartu izin tinggal terbatas dan paspor untuk warga negara asing atau WNA, dan juga ada nomor pokok wajib pajak NPWP. Selanjutnya yang kedua, tahapan berikutnya pilih sekuritas tempat Anda membuat rekening. 3. Isi formulir dan seluruh informasi yang dibutuhkan. 4. Selanjutnya Anda dapat menyetorkan deposito awal pada RDN tersebut. Artinya nilai esteran awal dari setiap bank sekuritas itu berbeda-beda. Umumnya ada sekitar 100.000 sampai 3 juta. Selanjutnya, kemudian cara memilih saham. Setelah memiliki RDN, Anda dapat langsung memilih saham yang tidak dibeli. Untuk memilih sahamnya, Anda bisa menggunakan aplikasi milik sekuritas. Namun, sebelum memutuskan membeli saham dari sebuah perusahaan, pastikan Anda telah membaca laporan keuangan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kinerja perusahaan tersebut. Jadi, saham yang digunakan untuk investasi jangka panjang itu harus dipilihkan dengan baik. Belilah saham dan dari perusahaan yang memiliki nilai fundamental baik untuk pemula. Dapat membeli saham di misalnya blue chips alias saham yang dimiliki oleh perusahaan dengan reputasi atau track record yang baik. Saham jenis ini nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun sehingga sangat cocok untuk investasi jangka panjang. Apabila sudah yakin dengan saham tersebut, Anda bisa langsung membelinya. Ya, kemudian ada pantau pasar. Setelah melakukan tahapan cara beli saham tadi, selanjutnya Anda bisa memantau bagaimana kondisi pasar dari waktu ke waktu. Tidak perlu mengecek portofolio setiap hari, tapi cukup pantau saja dari sosial media atau media lain yang memang mengulas harga saham setiap harinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang apakah bisa membeli saham secara online. Jadi, membeli saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI cuma bisa dilakukan melalui perusahaan-perusahaan sekuritas di Indonesia. Pembukaan rekening saham atau rekening efek dapat dilakukan secara online lewat aplikasi atau website ataupun secara offline di kantor perusahaan sekuritas. Slide selanjutnya, dan berikutnya aplikasi untuk membeli saham secara online. Saat ini semua hal sudah semakin mudah dengan hadirnya internet. Banyak aktivitas yang kini bisa dilakukan dengan menggunakan ponsel pintar. Salah satunya adalah membeli saham. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan sebagai salah satu cara beli saham online. Yang pertama itu aplikasi Ajaib. Aplikasi Ajaib ini merupakan platform jual beli saham milik Ajaib Group. Bukan hanya saham saja, kita juga bisa membeli reksadana atau instrumen investasi lainnya. Pada aplikasi ini juga ada berbagai informasi seputar saham, berita, bahkan sampai rekomendasi saham yang bisa menjadi bahan pertimbangan Anda. Yang kedua, iPod. Selain Ajaib, ada pula iPod atau Indopayment iPod. Pada aplikasi ini, Anda bisa membeli saham dengan modal yang kecil, bahkan tanpa deposit. Sangat cocok untuk investor pemula. Aplikasi ini juga menawarkan berbagai fitur menarik dan juga dilengkapi dengan layanan customer service yang bisa Anda hubungi melalui aplikasi Telegram. Yang ketiga, MOS. MOS atau Mandiri Online Stock Trading merupakan aplikasi jual beli saham milik Mandiri Sekuritas. Jadi aplikasi ini juga hadir dengan tampilan yang sederhana
sehingga memudahkan investor pemula untuk lebih mudah melakukan transaksi jual beli saham. Yang berikutnya Beyonce. Beyonce ini merupakan salah satu aplikasi untuk membeli saham dengan mudah dan cepat. Keunggulan dari aplikasi ini adalah tampilannya yang bersih dan mudah untuk dioperasikan. Kekurangan dari aplikasi ini sama dengan mods, yaitu diperlukan modal awal yang cukup besar. Baik, itu mungkin yang bisa kelompok kami jelaskan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.